ini ternyata memiliki performa yang lebih tinggi daripada pasar uang, tetapi profil risikonya kalau boleh dibilang lihat historinya sih sama. Halo, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih buat kamu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini. Nah, di video kali ini saya akan mau berbagi kepada kalian semua tentang dua produk reksadana pendapatan tetap atau obligasi yang memiliki performan di atas reksadana pasar uang, tetapi profil risikonya hampir sama atau bisa dibilang profil risikonya cukup kecil ya. Jadi ibaratnya kalau kita lihat filosofi antara reksadana pasar uang dan reksadana obligasi, yang pasar uang itu profil risikonya atau kemungkinan loss itu kecil, tapi returnnya juga kecil. Nah, tapi kalau pendapatan tetap itu profil risikonya lebih tinggi, tetapi returnnya juga lebih tinggi. Nah, untuk dua produk reksadana ini yang akan saya bagikan ke kamu, ini ternyata memiliki performa yang lebih tinggi daripada pasar uang, tetapi profil risikonya kalau boleh dibilang lihat historinya sih sama. Kira-kira apa aja ya? Nah, biar lebih enak ngobrolnya, kita langsung lihat di aplikasi Bibit saya. Tapi sebelum kita mulai, kalian bisa klik dulu nih tombol subscribe dan like channel ini biar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik buat kamu. Oke? Ya, kita langsung lihat di aplikasi Bibit. Oke, ini dia aplikasi Bibitnya ya. Saya akan coba share screen saya ke kalian biar kalian juga bisa lihat langsung nih. Kira-kira produk reksadana obligasi atau pendapatan tetap yang mana nih yang punya performa lebih tinggi daripada pasar uang tetapi profil risikonya sama. Ya, jadi ini tampilannya seperti ini. Jadi kalau kita mau lihat produk reksadana apa aja yang dijual di Bibit, kalian bisa ke sini ya, ke bawah menu produk ini. Sini isinya lengkap banget, ada semua dari pasar uang, obligasi, saham, dan syariah. Tapi nggak usah lama-lama, kita membahas sesuai dengan apa yang udah saya sampaikan di depan tadi. Kita ke obligasi. Nah, kita discover more. Produk obligasi atau reksadana obligasi apa sih? Nah, yang pertama itu adalah dana mas stabil. Yang kedua adalah SSF. Orang-orang tuh banyak nyebutnya SSF. Apa sih? Secure Invest Stable Fund. Jadi dua produk reksadana ini kalau kita lihat performanya itu tuh hampir sama dengan reksadana pasar uang, malah lebih tinggi performanya. Lebih tinggi lah. Tapi profil resikonya atau kemungkinan down atau turun atau loss itu sama dengan pasar uang. Jadi kayak kemungkinan rugi kecil lah kalau kita ngomong secara umum. Jadi kemungkinan untung jadi lebih besar, tapi kemungkinan rugi lebih kecil. Jadi buat kalian yang mau investasi di reksadana pasar uang, mungkin bisa coba tuh lihat di sini dulu. Siapa tahu ini lebih cocok dan sesuai dengan profil risiko kalian. Nah, kita lihat nih. Yang pertama, dana mas stabil. Oke, dana mas stabil. Kenapa saya katakan ini memiliki performa lebih tinggi daripada reksadana pendapatan, pasar uang? Nah, kita lihat. Nah, ini di CAGR-nya di 1 year-nya 5,96. Jadi di atasnya kan kalau kita lihat di reksadana pasar uang itu paling cuma 4%-an. Jadi nggak sampai setinggi ini. Nah, untuk profil resikonya sendiri kita lihat di historinya untuk drawdown-nya dalam 1 tahun itu cuma 0%, jadi hampir nggak ada. Kalau kita lihat kurvanya tuh naik terus, jadi NAB-nya tuh naik terus. Jadi nggak ada turunnya, ibarat kamu punya uang, terus kamu simpen, jadi kalau kita lihat nih ya, selama 1 tahun kamu dapat profit 5%. Dan nggak ada kerugian sama sekali. Kalau kalian bandingkan sama deposito, atau mungkin pendapatan di reksadana pasar uang, ini jauh di atasnya. Cuma, yang jadi sedikit PR, kalau saya sebagai masyarakat umum nih, concern saya tuh ke sini. Ke minimal pembelian. Jadi minimal pembeliannya tuh 10 juta. Jadi cukup banyak kayak 10 juta. Jadi kalau mau beli di produk reksadana ini, kalian harus punya uang minimal 10 juta. Tapi kalau uang kalian cuma 1 juta atau mungkin cuma 500 ribu, bakal susah dan nggak bisa. Dan kalian bakal kesusahan. Nah, solusinya gimana? Solusinya di reksadana pendapatan tetap atau obligasi yang kedua. Tadi kan saya share ada dua tuh. Dua produk reksadana pendapatan tetap yang memiliki performa di atas reksadana pasar uang, tetapi profil risikonya hampir sama. Nah, oke, kita bahas yang kedua. Nah, sebelum lihat yang kedua, ini saya mau share dulu nih untuk total akumulasi dana yang dikelola. Ini naik terus ya, kita lihat ya.
Jadi nggak ada tren penurunan. Oke, next ke reksadana yang kedua. Yang apa ya kira-kira? Kita back. SSF nih. Jadi kalau yang pertama tadi adalah ini 5,96 dalam 1 tahun ke belakang. SSF itu 9%. Wow, cukup tinggi. Kalau menurut saya tinggi banget nih 9% nih. Jadi kalau untuk investasi di pendapatan tetap dengan return 9% tuh lumayan banget. Kalau kalian punya uang 10 juta dapat 9% dari 900 ribu dong. Kalau kalian punya 100 juta dari 9 juta gitu. Nah, kita lihat nih, ini ada perbedaannya dengan dana emas stabil. Nah, seperti teman-teman lihat nih di layar ya. Nilai NAB-nya tuh naik terus. Nggak ada turun gini-gini, nggak ada. Jadi naik terus. Jadi ibarat kamu beli di sini, terus kamu jual di sini ya kamu dapat profit segini, dapat untung sekian. Kan lumayan. Nah, dari data di Bibit ini juga ada nih untuk drawdown-nya untuk 1 tahun 0%. Jadi nggak ada penurunan. Istilahnya naik terus, kan lumayan nih. Nilai NAB dari produk investasi kita naik terus. Nah, ini cukup tinggi 9% jika dibuat kita bandingkan dengan dana emas stabil tadi, lebih tinggi ini, lebih tinggi SSF. Nah, yang lebih menarik dari produk reksadana ini selain return dan kemungkinan drawdown-nya, tapi ada satu lagi nih, yaitu minimal pembelian. Minimal pembelian tuh cuma 100 ribu. Jadi kalau kamu punya uang 100 ribu atau cuma 1 juta, kamu bisa banget beli ini. Tapi kalau kamu mau beli dana emas stabil itu nggak bisa, karena minimal 10 juta. Jadi ini sangat memudahkan kita sebagai investor yang mungkin masih pemula dan masih belajar, khususnya para pelajar mungkin atau mahasiswa, karena akhir-akhir ini Bibit itu tuh nggak hanya menjangkau seorang karyawan atau mungkin seorang pengusaha, tapi anak-anak sekolah tuh udah mulai belajar nabung di Bibit, udah nggak pakai celengan lagi. Jadi 100 ribu bisa banget lah. Ini sangat membantu. Jadi ya ini kelebihannya. Next, untuk total akumulasi dananya, kalian lihat dana kelolanya tuh naik terus, jadi nggak ada tren penurunan. Oke, itu adalah 2 produk reksadana pendapatan tetap atau obligasi yang memiliki return di atas reksadana pasar uang, tapi profil risikonya sama dengan pasar uang. Jadi cukup menarik dan saya pribadi itu sangat tertarik nih untuk fokus ke 2 produk reksadana ini. Nah, buat kamu yang mau coba lihat-lihat lebih dalam lagi, bisa kalian cek di aplikasi kalian, bisa kalian searching-searching juga. Ini sekedar referensi dan informasi buat kamu yang mau investasi di reksadana pasar uang, biar kalian bisa tuh tengok nih yang obligasi, kan dapat return lebih tinggi nih. Toh profil risiko juga sama. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan buat kalian. Terima kasih udah mengunjungi channel ini. Kalau kamu punya pertanyaan atau kritik dan saran, bisa tulis di kolom komentar. Thank you, see you next time.